Ya, silakan. Oke, mau konsultasi apa, Neja? Semangat belajar yang Keras sedikit. saya kurang yang saya alami. Oke, apa yang membuat kamu kok kurang semangat di dalam kelas? Permasalahannya apa? Karena di kelas itu orang-orangnya ya ada siap yang selalu Oke. nge-game dan sebagainya, Pak. Oke, jadi ada dua geng yang mempengaruhi kamu menjadi tidak semangat belajar seperti itu ya. Iya. Jadi posisi kamu di geng mana nih? Saya tidak memihak kemanapun, Pak. Saya netral saja. Oke, dilihat dari hal semacam itu kan memang kita sebagai siswa sangat terganggu ya. Iya. Apalagi kan kita baik sama si geng A, baik sama si geng B. Sebenarnya permasalahannya apa menurut kamu antara geng A dan geng B? Mungkin kesalahpahaman antara yang satu bisa jadi yang lain saya juga ada. Terus dalam mencikapi permasalahan, contoh kecilnya apa saja? Ya mungkin menghindari hal-hal yang Agak biar suaranya kedengaran sih. Agak maju ke sini biar suaranya. Rapi ini. Contohnya dalam hal apa? Contoh kecilnya saja, misalnya geng A sama geng B ribut gitu. mungkin memisahkan keduanya agar tidak ribut lagi atau menasihati. Salah satu contoh yang terjadi yang bikin kamu pusing, misalnya mungkin lagi bertengkar atau sindir-sindiran seperti itu. Lebih seringnya sindir-sindiran, Pak. Dengan masalah misalnya apa? Misalnya mungkin kayak apa ya, lebih tepatnya kayak satu menyindir yang satu, ejek-ejekan, misalnya ejekan orang tua atau sebagainya. Seperti itu. Oke. Pernah kan dalam satu kelas itu lagi panas-panasnya gitu, pernah ya? Pernah. Nah, ini tak kasih skala. Pada saat panas-panasnya itu kita kasih skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. Kalau 0 itu tidak, maksudnya baik-baik saja. Tapi kalau ke 8 itu 6, 7, 5, 6, 7, 8 itu sangat menyedihkan. Jadi padahal sangat parah ini skala berapa? Menurut saya skala 5, Pak. Skala 5. Jadi dengan skala 5 sangat mengganggu. Iya. Gitu ya, mengganggu sekali. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan grade-nya menjadi 0, 1 atau 2 gitu ya. Iya. Oke. Jadi geng A dan geng B ribut, mungkin sindir-sindiran, tidak tahu permasalahannya. Seperti itu ya yang bikin kamu jadi malas berteman, jadi malas belajar gitu. Nah, sebaiknya solusinya seperti apa, Nesya? Menurut saya mungkin bisa menyelesaikan dengan cara yang baik-baik, secara kekeluargaan bisa, atau mencari titik masalahnya itu di mana. Dan ini pernah nggak Nesya dan teman-teman yang netra itu mendamaikan atau memberikan masukan ke dua geng tersebut? Kalau saya jarang sih, Pak. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa jadi. Jadi salah satu solusinya dengan apa tadi? Untuk bisa mendamaikan, terus
memberi solusi gitu. Dan berpikir dewasa gitu. Iya. Sebenarnya permasalahannya apa gitu ya. Oke. Nah, untuk saat ini setelah sekian waktu ada permusuhan tuh, saat ini sudah reda belum untuk permasalahannya itu? Menurut saya kayaknya sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Ya, dari kejadian-kejadian itu ya, Iya. semakin bertambah mengenal, semakin dewasa. Kan ini baru kelas 10, baru pengenalan jejak ya, pengenalan si A itu seperti apa, si B seperti apa. Nah, sekarang sudah mulai apa itu, mencerahkan di kelas, sudah mulai apa ya istilahnya, kondusif ya. Iya. Kemarin kan sempat kita di luaran itu sempat Nesia, pernah ya saat di lapangan itu gimana sih menurut kamu kondisi sekelas kamu itu kan, ingat nggak? Iya. Ya, waktu itu kamu jawab, bikin stres Pak, saling sindir-menyindir gitu ya. Jadi ini konseling berbasis solusi ini adalah bagaimana kita ada permasalahan dan kamu bisa mengungkapkan solusi yang tepat untuk teman-teman geng itu, supaya nanti juga kita sama-sama mencari ilmu itu juga semangat lagi seperti dulu. Kan saya juga bilang, wah aku tuh paling nyaman, paling bahagia kalau kita ketemu sama kelas PH 2. Dengan berjalannya waktu banyak yang berkelahi, banyak yang crash gitu kan. Jadi saya sampai curhat ke kamu kan, Nesya gimana sih ini kok kelas kamu kok hancur kayak gini. Saya jadi dulu semangat ngajar, sekarang jadi males-malesan, pernah ya gitu ya. Jadi terus makanya ini kan menjadi masalah dalam kelas kita waktu kegiatan belajar mengajar, dan Nesa juga sudah memberikan solusi bagaimana antar siswa itu bisa meredam permasalahan yang ada gitu ya. Nah sekarang seandainya kan kita sekarang kondisinya kan sudah kondusif ya, sudah kondusif. Itu kalau di skala 0 sampai 8 berapa? Tadi kan 5, sekarang berapa? Mungkin 4. Kok turunnya sedikit kan sudah kondusif. Apakah masih ada masalah lagi? Mungkin masih. Oh masih, tapi nggak separah ya. parah. Tapi bisa turun nggak skalanya? Bisa. Bisa sekitar 1 mungkin. 1 ya, karena sekarang sudah nggak ngegap lagi, dia duduk di sana, dia duduk di sini gitu kan. Iya. Jadi sudah merata. Nah sekarang saya juga lihat pembelajarannya sudah mulai kondusif, dan intinya anak-anak sudah paham antar teman sifatnya seperti apa, kita berbicaranya juga tahu posisinya, kapan bercanda, kapan serius gitu ya. Pas pelajaran juga kadang kan ada yang membantah bapak guru gini-gini, jadi kita juga kadang emosi juga. Nesa juga tahu kemarin, wah kita ada ini, terus ada yang jeplak, nggak punya duit kayak gitu. Nah itu salah satu contoh makin tidak kondusif kelas kamu. Nah sekarang sudah mulai tertata, sudah mulai bagus kan, dengan saling mengerti, saling paham kita siapa, mau apa gitu ya. Nah mungkin sekarang ada kerikil-kerikil sedikit, itu mungkin masalah pribadi ya, bukan masalah ngegeng di sekolah seperti kemarin-kemarin ya. Iya. Jadi intinya ada lagi masalah, tapi itu masalah pribadi ya, seperti itu. Nah kalau menurut Nesya sendiri, kalau itu udah masalah pribadi gimana Nes? Seperti yang kejadian terakhir kemarin, kamu ada yang curhat ke saya terakhir kita ketemu. Kalau menurut saya, kalau masalah pribadi diselesaikan sendiri, atau yang lain tidak ikut campur atau mengurusi urusan pribadi orang. Ya. Jadi intinya dari kejadian kemarin ada 2 geng yang bertengkar, yang bikin kalian tidak kondusif. Itu sekarang sudah mulai memahami, dan seandainya ada masalah pribadi ya biarlah mereka diurus sendiri, yang penting tidak mengganggu kenyamanan yang lain. Oke. Jadi solusi Indonesia tadi udah bagus ya, jadi mendamaikan, terus mengetahui masalah yang kita harus komunikasi segitu ya. Jadi nanti biar kerjasamanya kalau ada tugas kelompok lagi juga lebih nyaman dan enak ya. Oke. Terus menurut Nesa nih, kedepannya kan
Sensei sudah nggak ngajar lagi ya kelas 11 ya. Saya bagaimana cara menjaga sikap ke teman-teman yang bisa seperti kondisi seperti ini lagi gitu. Nanti kalau udah kelas 11 Ya lebih agak keras. lebih memahami satu sama lain. Gitu aja. Terus apalagi Lebih dengan perbedaan latar belakang ya lebih atau agama, lebih toleransi ya. Nah itu adalah sedikit gambaran tentang bagaimana Nisa mau konsultasi gitu ya, konsultasi tentang permasalahan bagaimana kalau di kelas itu bisa nyaman, bisa apa ya istilahnya semangat lagi, tidak seperti dulu. Jadi sudah mengetahui, jadi permasalahan ini bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman dan Nisa, dalam artian kalau kalian tidak melakukan ya tidak menjawab tantangan solusi itu ya nggak akan selesai. Kalau misalnya egois dengan masing-masing pribadi ya, wah tetap nyindir-sindir, tetap kuat-kuatan misalnya gitu kan, tetap apa itu gue paling oke misalnya gitu kan, kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu ya. Nah sebetulnya dampak dari kita tidak apa itu peduli dengan lingkungan, misalnya saya bodo amat lah, yang penting gue belajar, itu juga nggak bagus ya. Jadi kan juga care sama temen ya, dalam artian aku harus ngapain ya biar teman yang satu dengan yang lain itu tidak saling bertengkar, tidak saling sindir-sindiran seperti itu ya. Jadi sudah tahu solusinya dan teman-teman serta Nisa yang netral bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di kelas. Oke, terus gini Nisa, dalam konseling berbasis solusi ini itu kan tidak hanya kamu tentang permasalahan di kelas yang bikin kamu tidak nyaman, terus tidak bersemangat gitu ya, tidak hanya itu, mungkin dari segi tata tertib di kelas, itu yang piket si A kok nggak ngerjain, Nesa gimana itu? Ada nggak di kelas Nesa itu? Tata tertib seperti piket itu kurang ya. Jadi masih istilahnya jauhnya jaga ke teman gitu ya. Ya. Salah satu contoh yang tidak kita kan bikin tidak nyaman ya, tata tertib yang sering dilanggar dan jaga ke itu apa? Mungkin kayak piket, nyapu gitu ya. Terus nunggu kerjaan teman selesai baru ditulis. Yang bikin nggak nyaman. Iya. Nah terus biasanya kalau seperti nyapu terus nunggu kerjaan yang lain sih, biasanya temen itu ditegur nggak? Saya nyapu gitu. Jarang. Biasanya cewek ya biasanya ya. Biasanya. Kalau cowok jarang. Oh, ya. Terus untuk pekerjaan tadi nunggu nulis temen gitu. Kan seharusnya mereka bisa usaha sendiri atau berpikir sendiri untuk kerjaan mereka sendiri. Kan yang dapat nilai mereka, bisa mau jagain itu. Itu salah satu ketidaknyamanan ya. Nah solusinya gimana Nisa kalau seandainya piket itu bisa semuanya pegang gitu, solusinya bagaimana? Dan itu kan membuat kamu nyaman toh? Iya. Seandainya piket itu semua juga melakukan gitu. Mungkin lebih untuk menyadari aja, menyadari kewajiban yang harus dilakukan. Selain itu mungkin ada rapat atau pembicaraan komunikasi gitu. Kalau komunikasi di kelas itu antar teman ya, pribadi ya itu sering. Tapi kalau soal pelajaran itu jarang. Oke. Jadi ini dua permasalahan buat ketidaknyamanan sudah
mulai terselesaikan ya dengan solusi-solusi tadi. Jadi komunikasi, terus apalagi yang pertama tadi kasusnya damai, didamaikan gitu ya, tidak egois, toleransi dan sebagainya. Dan mungkin tidak hanya kelas sini saja ya yang intinya bermasalah. Memang kelas lain mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan karakter-karakter, tapi dengan konsultasi solusi, dengan bapak guru bercerita nanti Pak solusinya bagaimana, oh iya ya, jadi saya bisa menghandle dengan cara-cara yang sederhana itu biar bisa menjadi nyaman, seperti itu ya. Oke, di akhir, kebetulan ini akhir semester ya, jadi ini pertemuan terakhir untuk pelajaran bahasa Jepang. Jadi pesan Pak Guru, siapapun gurunya, siapapun pelajarannya, kita tetap harus semangat belajar ya, untuk meraih masa depan. Dan Pak Guru terbuka, walaupun sudah tidak ngajar, Pak mau sharing lagi nih, monggo silakan gitu ya. Jadi tadi dari skala berapa, 5 ya, udah turun jadi 1 gitu ya. Jadi sudah merasa nyaman dan lebih baik. Oke, terima kasih Nesya atas konseling berbasis solusi ini. Semoga tetap semangat, nyaman, dan teman-teman juga tambah keakraban, tambah semangat lagi gitu ya di kelas, dalam keadaan kondusif dan selalu semangat gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih Nesya. Selamat belajar lagi. Ya, oke.